Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat ilahi Rabbi. Salawat salam semoga Allah senantiasa melimpahkannya pada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, kedua orang tua kita, dan keluarga kita serta saudara-saudara kita, termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah, diakui selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan nasihat khususnya untuk para santribatul ilmi yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Nasihat yang akan Bapak sampaikan adalah tentang amal-amal utama yang Allah cintai, yang dapat mengantarkan kita pada kesuksesan, pada kemuliaan dunia, dan pada kemuliaan kita di akhirat kelak. Amal utama yang Allah ridhoi, yang Allah cintai itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, berbuat baik kepada kedua orang tua jelas Allah sebutkan, perintahkan dalam Al-Quran, bahkan langsung setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat ini, hal yang paling utama Allah perintahkan kepada kita adalah agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah rangkaikan dengan amal kedua yang utama. Amal utama yang kedua, yakni berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalimatnya wabil walidaini ihsana. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebuah pekerjaan dengan kalimat ihsana, artinya bukan sekedar berbuat baik, tapi harus yang terbaik. Ada beberapa alasan kenapa kita harus berbuat kepada orang tua itu yang terbaik. Yang pertama, karena Allah memang memerintahkan seperti itu, dan kita harus berhusnuzon, berbaik sangka. Kalau Allah memerintahkan kepada kita satu urusan, itu untuk kebaikan kita. In ahsantum ahsantum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada orang tua kita karena orang tua itu sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan menegaskan kepada kita, orang tua telah berjuang maksimal, telah berjuang luar biasa untuk kemuliaan kita. Dari mulai kita mengandung, orang tua kita, khususnya ibu, merasakannya dalam keadaan yang sangat berat. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dalam kondisi berat dan yang sangat berat, dan bertambah berat. Jadi sangat wajar kalau kemudian kita melakukan kepada orang tua itu bukan hanya amal yang baik, tapi amal-amal terbaik. Kemudian yang lainnya, ketika kita melakukan amal terbaik buat orang tua kita,
Allah akan ridho kepada kita. Apa keutamaannya? Kalau Allah sudah ridho kepada kita, pertama, Allah akan menjaga kita dari berbagai hal yang tidak baik. Dan penjagaan Allah adalah penjagaan yang sempurna. Penjagaan yang benar-benar tidak bisa orang lain mengalahkannya. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Kemudian ketika Allah ridho dengan kita, Allah akan senantiasa menolong kita. Dan kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertambah usia, urusan kita akan semakin banyak. Kebutuhan kita terus bertambah. Semua yang kita butuhkan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang Allah cintai, Allah ridho kepadanya, maka Allah akan senantiasa menolong dia. Jadi kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga ketika Allah ridho kepada kita, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Dan yang lebih penting adalah Allah akan muliakan kita. Barang siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang dapat menghinakannya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, kalian sekarang sedang berada bersama kedua orang tua kalian, sedang bersama dengan keluarga kalian. Manfaatkan kebersamaan itu dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua dan kepada keluarga. Bapak husnuzon, Bapak yakin kalian adalah santri-santri Badrul Ilmi yang sangat baik, bisa melakukan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan ini? Yang pertama, kita harus yakinkan diri kita bahwa perintah Allah itu untuk kebaikan kita dan kita bisa melakukannya. Yakinkan kepada diri kita hal itu. Yang kedua adalah niatkan, bahkan dengan azam, dengan niat terbaik bahwa kita akan melakukannya. Kita akan taati perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguhlah di dalam mengamalkannya. Dan yang keempat, senantiasalah meminta kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa berbuat yang terbaik buat kedua orang tua yang kita cintai itu. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, saatnya kalian sekarang melakukan itu, berbuat kepada orang tua yang terbaik. Kalau kita perhatikan dalam ayat itu, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua dengan kata-kata ihsan, artinya bukan hanya berbuat baik, tapi berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik, karena orang tua telah berbuat yang terbaik untuk kita, sehingga sangat pantas ketika kita membalasnya. Walaupun Rasulullah SAW mengatakan kita tidak akan sanggup membalas kebaikan orang tua karena begitu banyaknya kebaikan itu kepada kita. Namun dengan niat yang baik, dengan kesungguh-sungguhan dalam mengamalkannya, insya Allah Allah akan menyaksikan kita, Allah menyaksikan kita bahwa kita akan melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua
berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Kita bisa berbuat baik kepada siapa saja, tapi kepada orang tua harus berbuat yang terbaik. Dan itu adalah untuk kemuliaan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk kemudahan urusan-urusan kita. Barang siapa yang ingin dibahagiakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahagiakanlah kedua orang tuanya. Barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bantulah orang tua. Barang siapa yang menginginkan diberikan jalan keluar atas permasalahan-permasalahan hidupnya, hendaklah dia meringankan beban orang tuanya. Anak-anak sekalian yang Allah cintai, yang Bapak banggakan, Bapak yakin kalian adalah santri-santri Baitul Ilmi yang baik, yang mampu berbuat baik kepada orang tua, bahkan lebih dari itu mampu melakukan yang terbaik buat orang tua. Sehingga sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan untuk kita bahwa keridhaan Allah itu tergantung keridhaan orang tua kita. Ridhallah fi ridhal walidain. Nah, mudah-mudahan kesempatan kalian di mana sekarang sedang bersama dengan kedua orang tua bisa menjadikan kesempatan itu sebagai sebuah kesempatan yang sempurna untuk meraih keutamaan yang Allah turunkan kepada kita dengan cara berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua. Apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, sudah barang tentu kita melakukan rangkaian ibadah yang menjadi kewajiban kita. Insya Allah dengan sungguh-sungguh kita lakukan, orang tua senang dan bahagia. Yang kedua, ringankan atau bantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan apa yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak doa buat orang tua dengan penuh keikhlasan, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak hanya di lisan. Doanya sangat ringan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku, serta sayangi keduanya mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Anak-anak sekalian, insya Allah kalian adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, bisa membuat orang tua kalian bahagia dengan menunjukkan ibadah yang baik dan akhlak yang baik di tengah-tengah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.